Anda dokter. Hah, dokter kakek. Ini hanya keseleo biasa. Akan cepat sembuh. Bikin ribut saja. Pei Xinran dan Chen Lin saja tidak berhasil membuatku menangis. Ternyata kaki perempuan bisa semulus ini ya. Mungkin akan terasa sedikit sakit, ya. Kalau sakit, pegang saja tanganku. Ah, Wanita ini. Tekadnya kuat sekali. sakit begini pun bisa dia tahan. Kalau sakit, teriak saja. Nanti akan terasa lebih lega. Bangun, bangun, ayo bangun. Hah? Maaf ya, aku ketiduran. Lenganmu. Tidak apa-apa. Pergelangan kakimu yang keseleo sudah aku obati. Aku pergi dulu. Tunggu. Ini kartu VIP Black Diamond dari grup Sheng'an kami. Grup Sheng'an. Kamu Presiden Yan Qinghuan, dari konsorsium nomor 1 di Yangcheng. Benar. Dengan kartu ini, Anda bisa pergi ke semua tempat di bawah naungan grup Sheng'an dan menikmati fasilitas gratis seumur hidup. Oh, ya, ini juga ada ginseng liar 1000 tahun. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengobati lukaku. Hadiah terima kasih ini terlalu berharga. Dibandingkan dengan yang sudah Anda lakukan, semua ini tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, saya terima saja. Ya, Apakah nanti aku masih bisa menghubungimu lagi? Maksudku, untuk pengobatan. oh. Tentu saja bisa. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Oke, HM. aku lagi bingung gak ada hadiah. Nah, ini kan sudah ada. Guli, kenapa kamu baru datang? Semua tamu sudah sampai. Cepat ikut aku masuk. Oh ya, mana kado ulang tahun yang aku suruh siapkan? Yang aku siapkan adalah... Guli, aku minta kamu siapkan kado ulang tahun untuk ayahku. Dan kamu malah menyiapkan barang rongsokan seperti ini. Kamu benar-benar tidak menganggap ayahku penting. Kamu sama sekali tidak menghargai martabat keluarga Fei. Sayang, dengarkan penjelasanku dulu, barang ini. Apa itu? Tahu kenapa keluargaku merendahkanmu? Bukan cuma karena kamu menikah masuk ke dalam keluarga Fei kami, tapi juga karena kamu itu pecundang yang tidak berguna. Aku bisa terima kamu tidak punya kemampuan, tapi aku tidak bisa terima kamu sok mampu padahal tidak punya apa-apa. Lalu membohongiku. Guli, kita cerai saja. Aku akan memberimu 1 juta. Dengan begitu, kamu tidak perlu pusing lagi memikirkan biaya pengobatan ibumu. Hei, lepaskan, Guli. Jangan membuatku semakin merendahkanmu. Yanran, mereka semua bilang aku menikahimu demi uang. Makanya aku setuju menikahi Fei Jie demi mengusir nasib buruknya dan masuk ke dalam keluargamu. Bahkan kamu sendiri pun sudah lupa. Tahun itu, keluargaku bangkrut. Ayah bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ibuku meninggal karena sakit. Kakak, kamu tidak apa-apa. Aku lapar. HM. Kamulah yang telah menyelamatkan nyawaku. Kamu juga yang memberiku keberanian dan harapan untuk terus hidup. Menikah dan masuk ke wilayah utara ini. Tujuanku hanya satu. Siapa namamu? Yaitu untuk menjagamu baik-baik. Namaku Gulin. Namaku Fei Yanran. Sayang, tunggu aku sebentar. Hahaha. Zisuan, bagaimana perkembangan proyek di kota bisnis sekarang? Ayah, tenang saja. Proyek kali ini pasti akan kita dapatkan. Ingat, kualitas dan kuantitas harus terjamin. Baik, ayah. Kak, hari ini ulang tahun ayah yang ke-50. Kamu sudah datang terlambat, itu satu hal, tapi kamu malah bawa sampah ini ke sini. Kamu sengaja mau bikin ayah kesal, ya? Loh, kenapa? Dibilang sampah. Kamu nggak terima. Melototin siapa kamu? Ngapain bengong di situ? Gulin, hari ini ulang tahun ayah yang ke-50. Masa kamu datang dengan tangan kosong? Kalau hari ini kamu gak bisa kasih hadiah yang pantas, kamu tidak akan bisa menginjakan kaki di rumah keluarga Fei. Ayah, di dalam sini ada 1 juta. Ini tanda bakti dari aku dan Gulin untuk ayah. Kak, kalau kamu siapkan sendiri, ya bilang saja sendiri. Kenapa harus menutupi si pengangguran tak berguna ini? Benar, jangankan 1 juta. Kalau si sampah ini bisa mengeluarkan 100 saja. Aku, Fei Zisheng, akan ganti nama pakai marga dia. Gulin, lebih baik kamu ambil bangku kecil dan makan di luar saja. Jangan merusak suasana hati semua orang. Ayah, uang 1 juta di kartu ini memang uangnya Yanran. Tapi, aku sudah menyiapkan hadiah yang lebih baik untuk ayah. Hei, tunggu dulu. Barang dari si sampah ini, apa ayah nggak jijik? Dilihat saja tidak apa-apa. Gulin, apa kamu mau mencelakai ayah? Coba sini aku lihat.
Mana ada orang kasih hadiah seperti ini? Ayah, lihat, dia kasih ini, dia mau meracuni ayah. Ayah, Gulin, tidak sengaja. Mana mungkin tidak sengaja. Gulin, sepertinya kamu sama sekali tidak peduli dengan ulang tahun ayah. Masih berani-beraninya jadi menantu yang numpang hidup. Kak, aku sarankan, sebaiknya kamu cepat ceraikan dia. Kalian semua, sudah cukup bicaranya. Hari ini ulang tahun ayah, bukan hari kematiannya. Kalian mau membuatnya marah sampai mati. Baru kalian senang, hah? Aduh, ayah, tenang dulu. Aku sudah siapkan hadiah yang lebih bagus untuk ayah. Sini, bawa turun hadiah yang kusiapkan untuk ayah. Aku tahu ayah suka barang antik. Aku sengaja pergi ke beberapa pusat barang antik untuk mencarinya. Sekalian biar si pecundang ini lihat. Apa artinya memberi hadiah yang sesungguhnya? Aku tidak salah lihat, kan? Ini sepertinya karya asli Wang Zizi. Wah, ini kan mahakarya seniman ternama. Terima kasih Pak Fei sudah mengundang kami ke pesta ulang tahun ini. Kalau tidak, seumur hidupku, aku tidak akan punya kesempatan melihat karya asli sang maestro kaligrafi. Ayo semuanya, kita bersulang untuk Pak Fei. Ayo, untuk Pak Fei. Jangan sungkan. Ayah, lihat ini. Bahkan langit pun memberkati ayah. Karya asli Wang Zizi, surat saat salju reda tepat waktu, ini. Aku dapatkan dengan harga miring. Hanya habis 100 juta lebih. Pecundang, lihat tidak. Beginilah cara menyiapkan hadiah. Harus yang terbaik. Barang palsu begini pantas disebut yang terbaik. Kaligrafi Wang Zizi itu harganya paling tidak ratusan miliar. Kamu pikir dengan 1 juta bisa dapat yang asli? Jangan-jangan kamu sudah tertipu mentah-mentah. Heh, Gulin. Kamu itu cuma pecundang yang numpang hidup sama istri. Aku tidak menyalahkanmu kalau kamu tidak punya wawasan. Tapi, kamu meragukanku di depan begitu banyak kerabat dan teman. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan. Gulin, makanan boleh sembarangan dimakan. Tapi omongan tidak boleh sembarangan. Dasar pecundang. Jangan bikin malu keluarga Fei. Benar. Pak Fei itu sampai memanggil Master Mata Elang yang sangat terkenal. Penilaiannya, Master Mata Elang saja bilang ini asli. Memangnya kamu lebih hebat dari Master Mata Elang? Kasihan sekali kamu, Yanran. Aku sarankan, ya, lebih baik kamu cepat ceraikan pecundang itu. Nanti kakak, carikan kamu jodoh yang lebih baik. Ayah, sebagai kolektor lukisan kuno. Ayah sudah menilai begitu banyak lukisan. Lukisan ini asli atau palsu? Ayah pasti bisa langsung tahu. Gulin, kamu ini benar-benar keras kepala, ya. Sini, ayah. Coba ayah lihat. Tunggu, Luolin, urusan kita belum selesai. Oh ya, memangnya kenapa, Tuan Muda Fei? Kalau hari ini lukisan ini terbukti asli. Aku mau kamu berlutut, dan bersujud padaku 3 kali. Setelah itu, merangkak lewat di antara kakiku. Wah, Tuan Muda bakal malu besar, nih. Zisheng, bagaimanapun juga kita ini keluarga. Tindakanmu ini sudah keterlaluan. Diam, kalau bukan karena kamu menikah dengan pecundang ini. Apa aku mau jadi kerabat makhluk bodoh seperti dia? Karena dia mau jadi anjingnya keluarga Fei. Dia harus belajar untuk tidak menggonggong pada tuannya. Baik. Kalau hari ini lukisan ini terbukti palsu, kamu yang akan berlutut, dan minta maaf pada orang rendahan ini atas ucapan kasarmu. Oke, tidak masalah. Lukisan ini tidak mungkin palsu. Ayah. Ini asli. Biar saja anak-anak menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ayah, coba lihat lagi lukisannya baik-baik. Ini sudah pasti palsu. Palsu apanya? Kamu pikir ayahmu dan aku ini sudah pikun, sampai tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Kalau bukan karena kamu, si pecundang ini terus-terusan membuat masalah. Makan malam hari ini tidak akan jadi sekacau ini. Cepat minta maaf pada Zisheng, dan kita anggap masalah ini selesai. Ayah, ibu, dia itu sampah. Kalian jangan marah lagi padanya. Gulin, kamu tidak dengar apa kata mama. Cepat minta maaf. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Kak, coba lihat suami sampah pilihanmu itu. Kemampuannya tidak seberapa, tapi emosinya besar juga. Ya, Gulin, cepat minta maaf. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Yanran, yang aku katakan itu benar. Lukisan kaligrafi ini benar-benar palsu. Percayalah padaku. Percaya padamu, faktanya sudah ada di depan mata. Apa yang bisa membuatku percaya padamu? Minta maaf, cepat minta maaf. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf, enyah dari sini. Gulin, aku benar-benar salah menilaimu. Kalau kamu ingin aku minta maaf, aku akan minta maaf. Kamu tidak perlu merasa sulit. Halah, cuma cari-cari alasan untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Sudah, jangan bertengkar lagi. Tunggu.
Kalau tidak minta maaf, enyah dari sini. Kamu tidak pantas duduk di meja ini hari ini. Zisheng, sudahlah, anggap saja masalah hari ini selesai. Aduh, ayah, si sampah ini, dia makan di rumah kita, menghabiskan uang kita, memakai barang-barang kita. Hari ini, kalau kita tidak memberinya pelajaran, lain kali dia pasti akan semakin ngelunjak. Fei Zisheng, demi Yanran, aku tidak mau berdebat denganmu. Jangan keterlaluan, keterlaluan. Hari ini aku memang mau keterlaluan padamu, orang-orang. Gulin, kamu sudah kalah. Kamu mau merangkak sendiri ke sini? Atau aku suruh orang memaksamu merangkak? Masih bengong apa? Maju, tahan dia dan paksa merangkak ke sini. Kalian sudah keterlaluan. Guli, kamu pergi duluan. Biar aku yang urus di sini. Maaf, aku tidak bisa pergi. Guli, apa kamu pikir aku belum cukup dipermalukan? Kalau hari ini mereka mengincarku, aku akan terima. Tapi hari ini, aku harus berlutut dan minta maaf padamu. Terima kasih. Aku tahu kenapa kamu melakukannya. Hei, buka mata anjing kalian. Lihat lukisan ini, asli atau palsu? Guli, kamu sudah gila. Ini lukisan bernilai ratusan juta. Kamu hati-hati sedikit. Dasar tidak berguna. Sudah tidak bisa cari uang. Malah merusak barang. Siapapun, seret dia keluar. Lihat, sampai sekarang pun. Kamu masih mau melindunginya. Orang tidak berguna ini sebenarnya ngomong apa? Sih. Di sini ada tulisan yang hilang. Pemandangan salju karya Wang Zizi adalah yang terpenting dari 3 pusaka langka. Pernah dibubuhi 172 stempel. Di atasnya juga ada tulisan Kaisar Qianlong, sangat luar biasa, dalam 4 huruf besar. Serta 7 tulisan lain seperti, tiada duanya di dunia, dan, terkenal sepanjang masa. Lalu, mana 4 huruf, sangat luar biasa, itu. Apa kamu cungkil pakai tanganmu? Ayah, lukisan ini benar-benar palsu. Tidak mungkin, Bu. Sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Guli, kalaupun lukisan ini palsu, Zisheng juga ditipu orang. Tidak sepertimu, yang di hari ulang tahun pun begitu ceroboh. Asal-asalan mencari barang murahan beracun, dan berani-beraninya memberikannya sebagai hadiah. Aku ceroboh. Ayah, Ibu, kalian kan sudah berpengalaman dan berpengetahuan luas. Apa kalian benar-benar berpikir, kalau ini hanyalah barang murahan biasa? Ini tidak mungkin, kan? Bentuknya jelek begini. Baunya juga menyengat. Kalau ini bukan barang murahan, lalu apa? Sueking benar. Kalaupun lukisan itu palsu, itu masih jutaan kali lebih baik daripada hatimu yang busuk itu. Dasar sampah. Masih mau membuatku malu. Pada akhirnya, kamu sendiri yang malu, kan? Kalian tidak tahu barang, aku tidak menyalahkan kalian. Tapi, kalian jangan membawa-bawa prasangka kalian terhadapku, ke istriku dan ketulusanku untuk ayah. Ini adalah ginseng gunung tua kualitas terbaik. Hadiah dari Presiden Grup Sheng'an, Yan Qinghuan. Harganya paling tidak 3 juta. Dia bilang dia kenal Yan Qinghuan. Kalau membual, Anda benar-benar tidak pakai mikir. Ya, akar kering jelek begini harganya 3 juta. Aku saja belum pernah dengar. Kakak, karena suami sampahmu ini bilang dia kenal Yan Qinghuan. Begini saja, nanti, suruh dia bantu keluarga Fei kita, untuk menjalin hubungan dengan Grup Sheng'an, bagaimana? Kalau Yanran mau. Tentu saja. Wih. Ya ampun. Akting Anda meyakinkan sekali, ya? Tuan aktor terbaik. Perlu kupanggilkan orang untuk memberimu penghargaan. Kak, aku sarankan. Sebaiknya kakak cepat bawa dia ke rumah sakit untuk periksa otaknya. Hahaha, habis sudah dia sekarang. Iya, kita lihat dia mau bilang apa lagi. Tunggu. Yang dia pegang itu. Sepertinya itu benar-benar ginseng gunung tua yang dibeli Presdir Yan di pelelangan. Semuanya, cepat lihat berita Yang Cheng hari ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yang Qinghuan punya hubungan denganmu? Guli, kamu bohong, kan? Ini semua palsu. Tidak mungkin ini asli. Kalian tidak tahu barang. Kalau begitu, tidak sudi aku memberikannya. Astaga, gila. Benar-benar gila. Itu ginseng gunung tua kualitas terbaik seharga 3 juta. Seenaknya saja kamu makan. Bulin, setidaknya sisakan sedikit untukku dan ayah. Ayah, jika ada yang membuat ayah tidak senang di pesta ulang tahun hari ini, mohon dimaafkan. Lain hari, saya pasti akan datang membawa hadiah besar untuk meminta maaf. Guli Yanran, hari ini pesta ulang tahun ayahmu. Pestanya belum selesai.
Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Pecundang itu akhirnya pergi juga. Sekarang kita semua bisa makan dengan tenang. Pelayan, sajikan makanannya. Aku benar-benar dibuat kesal. Dasar pecundang, tidak berguna. Guli, dasar kamu tidak tahu diuntung. Sebenarnya apa salah keluarga Fei kami padamu? Kenapa kamu harus membuat masalah di pesta ulang tahun ayahmu? Dan membuat kami sekeluarga ikut menanggung malu. Saya juga heran. Sebenarnya apa salah saya pada ibu? Setiap hari selalu mencari cara untuk menyudutkan saya. Meskipun saya menikah masuk ke keluarga Fei, tapi setidaknya saya ini masih bagian dari keluarga Fei. Memangnya, putri keluarga Fei menikah dengan seorang pecundang. Itu adalah hal yang sangat membanggakan, begitu? Yanran menikah dengan siapapun tidak akan memalukan. Yang membuat kami malu itu kamu, dasar pecundang. Kejadian malam ini, kalau bukan karena kamu sengaja membuat masalah, apa keluarga Fei akan semalu ini? Sebenarnya siapa yang membuat masalah? Yang mempermalukan keluarga Fei mungkin Fei Zisheng. Ya. Apa pantasnya kamu dibandingkan dengan Zisheng? Zisheng itu pewaris keluarga Fei. Kamu itu siapa? Cuma pecundang yang numpang hidup pada istri. Hanya karena Fei Zisheng itu anak kandung ibu. Jadi semua kesalahannya dilimpahkan kepada saya. Kaligrafi hari ini bukan saya yang memberikannya. Kan? Kaligrafi itu asli atau palsu? Saya yakin ayah bisa langsung melihatnya. Kaligrafi itu palsu. Benar? Tapi yang penting sekarang adalah, kamu sengaja mempermalukan Zisheng di depan orang lain. Kamu mau seluruh keluarga kita ikut menanggung malu karenamu. Jadi, ayah sudah tahu dari awal kalau lukisan itu palsu. Ayah, ibu, kalian ini benar-benar memutarbalikkan fakta. Memangnya kenapa? Orang tak berguna sepertinya, mau dipermalukan atau tidak, ya tetap saja begitu. Tapi Zisheng itu pewaris keluarga Fei. Jadi, harga diri putri keluarga Fei, sama seperti nyawa orang rendahan. Benar, kan? Kalau bukan karena kamu si pecundang ini, apa Yanran akan dipermalukan seperti ini? Di masyarakat ini, hanya orang yang bisa menghasilkan uang yang punya harga diri. Kamu tidak punya uang, tapi masih mau punya harga diri. Ini alasan kenapa kamu tidak akan pernah jadi orang terpandang. Pikiran sempit. Guli. Sepertinya kamu sudah tidak mau lagi tinggal di keluarga Fei. Keluarga Fei yang sekarang, memang sudah tidak pantas membuatku tinggal lebih lama lagi. Bahkan 1 menit pun, aku mau cerai. Guli, kamu sudah gila. Tinggal bersama sekelompok orang munafik dan matre seperti kalian. Siapapun pasti akan jadi gila. Yanran, bukannya kamu selalu meremehkanku. Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu. Kita bubar baik-baik saja. Cerai? Orang tak berguna sepertimu juga pantas bicara soal cerai. Siapa yang memberimu muka? Hah? Setiap hari kalian yang menyuruhku pergi. Setiap saat kalian juga yang memakiku orang tak berguna. Sekarang, kalian juga yang melarangku bercerai. Perceraian ini harus terjadi. Dasar kamu tidak tahu berterima kasih. Ibu ini pelihara anjing saja masih tahu menggoyangkan ekornya. HMPH. Selama setahun ini kamu di keluarga Fei. Cerai. HMPH. Cerai. Boleh. Kembalikan semua yang kamu makan dan minum di keluarga Fei selama setahun ini. Semua yang kamu pakai dan tempat yang kamu tinggali. Muntahkan semuanya. Kalau begitu, aku akan langsung suruh Yanran menceraikanmu. Semuanya karena uang. Baik, 2 juta setahun. Aku tulis surat utangnya sekarang. Akan kulunasi dalam sebulan. Kamu, 1-2 juta. Kamu gak akan rugi, kan? Tidak tahu malu. Surat utang, hah? Jangankan sebulan. Aku beri kamu waktu setahun. Kalau kamu bisa dapat 20.000 saja, aku akan salut padamu. Hah, jangan bilang aku mempersulitmu. Ya, bukannya kamu bilang kenal orang penting. Hah? Ini surat utang 5 juta. Ini utang kamar dagang Jingtian atas barang yang belum dibayar ke perusahaan kita. Kalau kamu bisa menagih utang ini kembali, aku akan langsung suruh Yanran bawa kartu keluarga dan menemanimu ke kantor catatan sipil. Kalau tidak, jadilah anjing yang penurut di keluarga Fei. Baik, sepakat. Kamu sendiri yang minta cerai. Sekarang malah minum-minum sendiri di sini. Apa maksudmu? Aku minum untuk merayakannya lebih awal. Sini, minum bersamaku. Anggap saja ini seperti minum bersulang saat kita menikah dulu. Minum bersulang untuk perceraian. Hulin, menurutku, kamulah orang gila yang sebenarnya. Iya, kalau saja otakku normal. Mana mungkin dulu aku setuju. Kalian masuk ke keluarga Fei. Memangnya kenapa dengan keluarga Fei? Tanpa aku, tanpa kami.
Keluarga Fei, kamu sudah mati dari dulu. Ibumu. Bukannya dia juga sudah mati dari dulu. Kamu boleh bilang apapun tentangku, tapi jangan sebut ibuku. Atau jangan-jangan kamu tidak rela. Mungkin. Dasar gila, tidak tahu malu. Aku bisa lebih tidak tahu malu lagi. Mau lihat? Lepaskan aku. Aku tidak pernah suka memaksa orang. Aku melakukan ini hanya untuk memberimu pelajaran. Ibuku adalah batas kesabaranku. Sudah ingat, utang 2 juta dari keluarga Fei. Utang kita pada keluarga Fei akhirnya lunas sepenuhnya. Kakak, kenapa harus terpaku pada Fei Yanran seorang? Bukankah kami lebih baik daripada Yanran? Sini, ayo. Tanggal 28. Hari ini, aku akan menjadi pria sejati. Hahaha. Kakak suka. Susuka. Aduh. Sebenarnya, kamu tidak ingin meningkatkan kekuatanmu. Tapi jangan lupa, kamu sudah berjanji akan membantu kami. Asalkan kamu setuju membantu kami, kami juga akan membalas kebaikanmu. Berikan padaku, ayo. MA. Pergi sana. Dasar mesum, kamu lihat kemana? Hah, aduh, Aduh, Bu. aduh. Jangan bergerak sembarangan. Kalau nanti terluka, aku tidak tanggung jawab, ya. Aduh, Bagaimana, Bu? Enak, kan? Sekarang masih mau aku lepaskan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Oh, kalau begitu, aku lepaskan sekarang, ya. tunggu. Jangan berhenti. Wanita tua ini pintar juga merawat diri. Tubuhnya lebih berisi daripada gadis muda. Sekarang, biar ku bantu periksa bagian lainnya, ya. Jangan tegang begitu, dong. Jangan bergerak sembarangan. Kalau kamu macam-macam, aku juga akan macam-macam. Bisa lepaskan aku sekarang. Tidak boleh. Jangan sentuh aku. Kamu ini, kan dokter. Kalau aku berhenti sekarang. Kalau begitu, semua usaha kita sebelumnya bakal sia-sia. Kalau kamu mau aku melepaskanmu, aku bisa melepaskanmu, tapi jangan pergi. Jadi, tanganmu ini boleh menyentuh sembarangan atau tidak. Pengobatan tradisional Tiongkok itu metodenya melihat, mendengar, bertanya, dan memeriksa. Masa aku harus menciumnya? Ya sudah, sentuh saja. Lepaskan ibuku. Guli, dasar mesum, apa yang kamu lakukan? Guli. Kamu binatang. Yanran, ayah, aku sedang mengobati luka ibu. Si binatang ini. Dia mau melecehkanku saat aku tidak berdaya. Guling, aku tahu kamu benci ibuku. Tapi dia itu ibuku. Tega sekali kamu. Aku akan lapor polisi. Kalau setelah melihat ini kamu masih mau lapor polisi, aku tidak bisa bilang apa-apa lagi. Kamu mau menagih hutang kemana? MAH, Gulin. Ini kan jelas-jelas dia sedang mengobatimu. Bagaimana bisa kamu memutarbalikkan fakta? Kemarin dia sudah mempermalukan Zisheng. Aku hanya ingin memberinya pelajaran demi Zisheng. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu masih bengong di situ? Bantu aku berdiri. Berhenti? Mau apa kamu? Tahu tidak ini tempat apa? Berani-beraninya kamu masuk. Wah, keamanannya ketat sekali. Ya, loh? Memangnya sekarang satpam tidak termasuk industri jasa? Ya, tidak sopan sekali. Sepertinya kamu cari gara-gara. Halo, maaf, Anda mencari siapa?
Apakah sudah ada janji? Siapa bos paling besar di sini? Panggil dia ke sini. Bocah, sepertinya kamu benar-benar sudah bosan hidup. Bisa baca tidak, penagih utang? Nyali kamu besar juga, ya, berani-beraninya membuat onar di wilayah kamar dagang Jingtian. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada orang yang sombong sepertimu. Banyak omong. Kamu Gulin dari keluarga Fei. Karena sudah ada yang memberitahuku. Kalau begitu jangan banyak omong lagi. Tunjukkan jalannya. Silakan. Buang benda ini. Kalau tidak, nyawamu taruhannya. Jadi kamu ini sampah dari keluarga Fei? Ya, namaku Gulin, sampah yang kamu maksud itu aku. Cewek sialan si Chen Lin itu ternyata cukup paham soal keluarga Fei. Dia tahu, selama aku tidak mengembalikan uang ini, kamu si pria bayaran ini pasti akan datang mencariku. Kamu seharusnya tahu, Zhao Wei itu keponakanku. Dasar pecundang, beraninya kamu menyentuhnya. Hari ini, kita akan selesaikan perhitungan ini. Wah, keluarga Fei ternyata benar-benar mengirim pecundang ini kemari. Paman, kali ini, Paman jangan sampai melepaskannya. Tenang saja, sayangku. Hari ini, aku tidak akan membiarkannya keluar dari sini hidup-hidup. Waktu kamu masih bersamaku, kenapa aku tidak sadar ya? Kalau kamu ternyata licik juga. Zhao Wei itu sudah jadi orang tidak berguna. Manusia kan harus selalu mencari yang lebih baik. Aku kan harus mencari sandaran baru. Kalau aku sih suka, wanita pintar dan pengertian sepertimu. Lagi pula, kamu kan sudah dianggap bagian dari keluarga Zhao. Bagaimana kalau kita selesaikan saja secara internal? Ih, Paman ini genit, deh. Benar-benar pasangan busuk yang serasi. Kamu cari mati? Ya, pengawal, cincang dia. Jangan bergerak. Aku datang hari ini untuk menagih utang, bukan untuk mengambil nyawamu. Kalau tidak mau mati, diam di tempat. Sombong sekali bicaramu. Orang terakhir yang berani bicara seperti itu padaku. Rumput di atas kuburannya sudah lebih tinggi darimu. Paman harus hati-hati. Dia itu lumayan hebat juga. Kalau begitu, ayo kita uji kemampuannya. Sudah kubilang, aku tidak menginginkan nyawa kalian. Kalian selalu suka membuat masalah sederhana menjadi rumit. Beraninya kalian menyentuh orangnya Jingtian. Baiklah. Akan kuberi kalian pelajaran. Lihat saja mereka ini. Jadi pemanasanku saja tidak akan cukup. Sekarang, biar kulihat seberapa hebatnya kamar dagang Jingtian. Angkat kepala kalian. Haha, Bung. Kami ini cukup punya nama di jalanan. Tolonglah jaga muka kami sedikit. Harga diri itu bukan pemberian orang lain. Aku punya semua citra gemilang kalian di sini. Berani macam-macam lagi. Siap-siap saja jadi viral. Uangnya mana? Oh, ini 5 juta. Tidak kurang sepeser pun. Ini kontraknya. Masih ada 20 juta lagi. Nona, begini. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya harap kita bisa melanjutkan kerjasama ini. Uang dan kontraknya saya terima. Soal kerjasama, itu bukan keputusan saya. Saya paham. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya. Mohon diterima. Yang ini tidak bisa saya terima. Jadi orang jangan terlalu serakah. Ya, bukan serakah. Saya yang tidak bisa melihat orang hebat. Kami yang buta tidak bisa melihat. Ini benar-benar hanya tanda terima kasih kecil. Mohon jangan ditolak. Kalau menolak, rasanya tidak sopan. Kalau begitu, saya terima. Ya, saya tidak bisa menerima hadiah tanpa berjasa. Cepat buang benda itu. Bawa sial, tahu. Oh, ya, ini, kamu pegang. Di saat genting, ini bisa menyelamatkan nyawamu. Bunggu, kamu bilang nyawaku dalam bahaya. Kenapa? Kamu tidak percaya. Aku, bukan. Kak Gu memang hebat. Terima kasih, Kak Gu. Terima kasih, Kak Gu. Iya. Cepat keluar sana. Pergi. Baik. Tunggu, Ling. Kamu tidak boleh pergi. Paman, Pak. Paman apanya? Kamu temani Kak Gu baik-baik. Ya, cepat sana, cepat. Kami pergi dulu. Sampai jumpa. Bukan. Jangan sampai jumpa lagi. Dah. Sayang sekali, Zhao Wei sudah merusaknya.
Jangan macam-macam. Ya, meskipun keluarga Zhao takut padamu, aku tidak akan membiarkanmu berbuat seenaknya. Tenang saja. Bahkan kalau kamu mau pun, aku tidak akan sudi. Kamu seharusnya tahu soal penyakit kelamin dari Zhao Wei. Tubuhmu pasti sudah menunjukkan reaksi. Tapi, aku bisa menyembuhkanmu. Kamu yang sakit. Kalau tidak percaya, ya sudah. Hei. Jangan pergi. Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkannya? Menyembuhkannya tidak sulit. Tergantung aku mau menyembuhkanmu atau tidak. Dada besar tak berotak. Cuma penyakit kelamin. Bukan penyakit mematikan juga. Kalau begitu, aku mohon padamu, tolong sembuhkan aku. Kalau aku sembuh, kamu mau aku bagaimana? Aku fobia kuman. Kita pacaran selama 2 tahun. Kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu sedikit pun. Sekarang kamu tertular penyakit kotor dari Zhao Wei. Dia yang memaksaku melakukan semua itu. Dia memaksaku. Memaksaku. Tengkuraplah, biar aku obati. Sudah pulang. Duduk, ayo makan. Tunggu. Kudengar kamu sudah pergi beberapa hari. Bagaimana uangnya? Sudah berhasil ditagih. Uangnya tidak berhasil kutagih. Di rumah ini, tidak ada nasi untukmu. Tapi ya sudahlah. Aku juga tidak berharap kamu bisa menagih utang 5 juta itu. Jangankan 5 juta. 50.000 saja mungkin susah kamu dapatkan. Bu, ibu benar-benar menyuruhnya menagih utang ke asosiasi bisnis Jingtian. Si pecundang ini, mungkin menyentuh gerbangnya saja tidak bisa. Ketua Zhao itu pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Dasar kamu ini. Kalau tidak punya nyali, ya sudah. Diam saja dan numpang hidup. Uangnya saja tidak berhasil ditagih. Masih berdiri di situ untuk apa? Bagaimana kalau aku berhasil menagihnya? Kamu masih saja berlagak. Kamu itu cuma sampah. Kalau kamu bisa masuk ke gerbang asosiasi bisnis Jingtian, aku akan memanggilmu, kakak. Brak. Ini uang utang dari asosiasi bisnis Jingtian, 5 juta. Tidak kurang sepeser pun. Ini kontrak yang diberikan Zhao Jinsong. Untukmu. Oh ya, ada juga uang muka 20 juta. Bagaimana mungkin? Uangnya berhasil kutagih, tidak kurang sepeser pun. Aku juga membantumu mendapatkan kontrak senilai 20 juta. Kontrak 20 juta. Apa itu cukup untuk biaya hidupku di keluarga Fei selama setahun? Bu, ibu harus lihat baik-baik. Jangan sampai ibu dibohongi oleh si pecundang ini. Ini semua asli. Gulin, akal-akalan apa yang kamu lakukan? Fei Zisheng, kamu ini bisa dibilang laki-laki juga. Ayo. Panggil kakak ipar. Kamu pikir kamu pantas? Guli, kamu itu cuma laki-laki yang numpang hidup. Kenapa Zisheng harus memanggilmu kakak ipar? Memangnya kamu pantas? Guli, kalau mau makan, duduklah. Cuma berhasil menagih utang. Dan dapat proyek kecil senilai 20 juta, kan? Apa yang perlu dibanggakan? Aku tahu kalian tidak akan mengakuinya. Uangnya sudah berhasil aku tagih. Kita harus bercerai. Cerai, ya, cerai. Besok kita ke kantor catatan sipil. Tidak bisa. Katanya, kalau utangnya sudah kembali, kita akan bercerai. Bukan itu yang aku janjikan. Yanran, bukannya kamu selalu menganggapku tidak berguna. Sebaiknya kita berpisah baik-baik. Berpisah baik-baik. Boleh saja, tapi tidak sekarang. Bukannya kamu hebat sekali. Kalau begitu, apa kamu berani membantu keluarga Fei membangun kembali Villa Wohu? Asalkan kamu bisa membangun kembali Villa Wohu, aku akan setuju untuk bercerai denganmu. Kalau tidak, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Halo semuanya. Baik, Villa Wohu, kan, akan kubangun. Kalau setelah kubangun dan kamu masih ingkar janji, aku akan membuat keluarga Fei lenyap dari muka bumi ini. Guli, kamu ini benar-benar ya. Sombongnya bukan main. Orang tidak berguna sepertimu mau membangun kembali Villa Wohu. Kamu pikir ini main rumah-rumahan, menyusun balok, tinggal bilang bangun, langsung jadi begitu saja. HMPH. Itu karena kalian tidak mampu. Kalian tidak bisa membangunnya karena kalian tidak mampu. Kalau bukan begitu, lalu kenapa, Guli? Sudahlah, buat apa kamu marah pada orang yang tidak berguna? Fei Zisheng,
Selain menyalak membabi buta seperti anjing gila, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu. Hei, berhenti. Ayah, aduh. Duduklah. Fei Yanran, kenapa kamu tidak menceraikan orang tidak berguna ini? Kak, dia itu jatuh cinta sama si sampah tak berguna ini. Kamu diam? Soal cerai, cuma aku yang boleh bilang. Memangnya dia siapa berani minta cerai? Ribut. Lagi makan pun mulut kalian gak bisa diam. Makan. Halo, Muzi. Reuni teman sekelasnya besok, kan? Iya, tahu kok. Kalau gitu, besok kamu harus bawa cowok-cowok ganteng yang banyak, ya. Nona Wei, kayaknya kamu sudah menikah, deh. Memangnya kenapa kalau sudah menikah, dia nggak berhak ngatur-ngatur aku? Boleh juga, Yanran. Jago banget kamu jinakin suami, itu sudah pasti. Kamu istirahat gih, sampai ketemu besok. Gulin, jangan pura-pura tidur. Kalau kamu minta maaf sekarang, kita bisa cerai. Gulin, aku sudah coba bersikap baik, tapi kamu nggak hargai, ya, oke. Nanti, jangan sampai kamu menyesal. Aduh, bau banget. Halo. Besok ada waktu. Ada? Kok? Datang ke rumahku, ya. Boleh. Tarik napas sejenak. Tahan napas untuk saya. Kamu tidak perlu di sini. Gulin. Pak Yan, jangan. Aku jatuh cinta padamu, Kak. Akhir-akhir ini aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur nyenyak. Kamu harus tanggung jawab untukku, kan? Gulin. Pak Yan, Anda bangun dulu. Biar saya periksa Anda dulu. Pak Yan, penyakit Anda yang ini tidak bisa saya sembuhkan. Kok bisa begitu? Selain kamu, tidak ada yang bisa. Pak Yan, tunggu saya. Gulin, apa maksudmu? Pak Yan, kita tidak boleh seperti ini. Kenapa? Saya sudah menikah. Saya permisi. Nggak usah. Halo. Gulin, kamu kemana aja, sih? Kenapa nggak angkat teleponku? Kalau ada perlu, bilang. Nggak usah basa-basi. Ada reuni. Aku mau kamu temani aku. Kamu yakin kalau aku ikut? Nggak akan ganggu kamu cari cowok lain malam ini. Nggak akan. Asalkan malam ini kamu bersikap manis padaku di depan semua orang. Aku akan langsung setuju kita cerai. Kirim lokasinya. Marah, iya. Yanran, kita sudah lama banget, ya, nggak ketemu. Yanran sudah sampai, kok nggak masuk? Aku juga baru sampai, baru mau masuk, kok. Kamu nggak lagi nungguin suami nggak bergunamu itu, kan? Kamu nungguin dia. Kalau dia datang, suruh aja tunggu di luar. Ayo, kita masuk. Wah, ganteng banget. Wow, mobilnya, orangnya. Ganteng banget. Aku suka. Yanran, ini siapa? Ini suamiku. Dia itu si pecundang dari keluarga Fei. Kukira dia tuan muda dari keluarga kaya mana di kota Yang. Hei, aku bicara denganmu. Enak ya habisin uangnya Yanran. Baju ini dan sewa mobilnya pasti mahal, kan? Apa yang kamu tertawakan? Kalian cuma bisa memandang rendah orang lain. Mobil ini hadiah dari Tuan Yan, Direktur Grup Shengan. Baju ini juga dibelikan oleh Tuan Yan. Uang keluarga Fei. Mulai sekarang, sepeser pun tidak akan kuambil lagi. Hahaha, pecundang sepertimu kenal Tuan Yan.
Ngaca, deh. Benar. Nama Tuan yang jadi murahan kalau keluar dari mulutmu. Dasar muka tembok. Yanran, kemarin kamu yang menelepon dan memohon padaku. Karena dua orang ini temanmu, aku tidak sudi meladeni mereka. Kamu, berhenti. Aku yang menyuruhmu datang untuk menemaniku. Kamu juga sudah lihat sendiri. Kita ini memang bukan orang yang selevel. Aku menyuruhmu datang agar kamu bisa melihat dengan jelas. Orang sepertimu bisa masuk ke keluarga Fei kami. Itu adalah anugerah yang hanya bisa didapat berkat doa para leluhur. Bukankah kamu mau cerai? Boleh, asalkan malam ini kamu bisa membuatku senang. Aku akan menyetujuinya. Kalau tidak, sampai mati pun kamu tetap milikku, Fei Yanran. Yanran, kamu tidak setuju bercerai. Benar. Sampah seperti ini, apa masih mau kamu simpan? Yanran, malam ini aku akan mati bersama kalian. Aduh. Hehehe. Yanyan, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu sekarang, bukan? Maksudku kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya. Kalau yang ini. Coba tebak. Pakaiannya berkelas. Penampilannya luar biasa. Ini tuan muda dari keluarga mana di kota Yangcheng? Liu Jiabao, kamu benar-benar buta. Ya, dia itu sampah dari keluarga Fei. Suami numpang. Loh, Yanran, ini suamimu. Anu. Aku Liu Jiabao, teman sekelasnya Yanran. Senang bertemu denganmu. Liu gendut, pantas saja keluargamu bangkrut. Lihat saja seleramu itu. Lin Shuang, kalau tidak bisa bicara, lebih baik diam. Kita semua ini, kan, teman. Jangan asal bicara. Ya, dia itu temanmu, bukan temanku. Sudah, Shuang, buat apa buang-buang waktu dengan dua kodok itu? Yanran, ayo kita masuk. Ya. Nanti, akan kuberi kamu pelajaran. Gulin. Mereka memang sombong dan materialistis. Jangan ladeni mereka. Gak apa-apa, ayo. Yanran, setiap kali reuni kamu gak pernah datang. Tumben hari ini datang. Tuan Muda Fu belum datang. Yanran, kamu cari Fu Cheng buat apa? Dia itu bukan orang baik-baik. Tuan Muda Fu itu bukan orang baik. Oh, jadi kamu yang paling baik. Kamu kan baik banget. Kalau gitu, pinjam Yanran uang, dong. Pinjam uang? Kamu ada masalah apa? Atau grup Fei lagi ada masalah? Yanran, kalau kamu percaya padaku, sebut saja jumlahnya. Aku, Liu Fei, pasti akan bantu kamu. Liu Fei, kamu mau bantu? Caranya gimana? Jual lemak di badanmu itu. 50 juta. Mau kamu jual per gram. Dasar pembual, omongannya selangit. 50 juta. Yanran, keluarga Fei butuh uang 50 juta buat apa? Gulin, kamu kan numpang makan di keluarga Fei. Pakai barang-barang keluarga Fei. Sekarang dengar keluarga Fei butuh pinjaman uang. Kamu takut nggak bisa numpang hidup lagi, kan? Benar sekali. Yanran, kalau kamu memohon padaku, mungkin aku bisa minta Pak Yan dari grup Sheng'an untuk membantumu menutupi kekurangan uang ini. Ini sepertinya kartu nama pribadi Pak Yan dari grup Sheng'an. Hanya orang terdekatnya saja yang berhak memilikinya. Kan, orang terdekat. Bos kita saja bahkan gak punya kartu nama Pak Yan. Nggak mungkin. Dia itu cuma sampah yang jadi suami numpang. Pasti dia buat sendiri. Palsu, kan? Ini pasti palsu. Teman-teman, jangan sampai tertipu sama dia. Orang kayak dia. Jadi kacungku saja tidak pantas. Jangankan Tuan Yan, disuruh bawain sepatuku saja aku nggak mau. Yanran, jadi ini teman-teman sekelasmu. Lain kali, jangan aja aku lagi ke acara seperti ini. Semuanya idiot nggak punya otak. Guli, diam kamu. Apa kamu belum cukup bikin malu? Salah satu dari mereka bisa dengan mudah bikin kamu nggak bisa hidup lagi di Yangzhou. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kalau kamu menolaknya, jangan bilang aku tidak memberimu ampun. Atau mungkin, kamu berlutut dan memohon padaku. Pilih salah satu. Orang penting macam apa? Berani sekali kamu menyuruh dewiku berlutut di hadapanmu. Tuan Muda Fu, akhirnya Anda datang juga. Yanran sudah menunggumu dari tadi. Loh, jangan berurusan dengan pengecut. Sampah seperti dia. Anda kan pria tangguh. Hahaha. Aku tahu kamu suka pria tangguh. Tuan Muda Fu, Anda nakal sekali, deh. Ayo, silakan duduk. Tuan Muda Fu, silakan duduk di sebelah Yanran. Yanran, Tuan Muda Fu sudah datang. Masalahmu yang 50 juta itu bukan lagi masalah besar. Hehe,
Yanran, kamu jangan pinjam uang darinya, ya, dia itu orangnya kejam sekali. Setengah tahun lalu, ada yang pinjam uang padanya. Dia minta pengembalian 10 kali lipat, termasuk pokok dan bunganya. Itu belum seberapa. Dia bahkan meniduri istri orang itu. Gendut, kamu cari mati, ya. Gendut? Apa maksudmu? Hah, jelas-jelas pria itu yang utang tapi nggak mau bayar. Dia juga melakukan KDRT. Kalau soal wanita itu, dia sendiri yang mati-matian mendekati Tuan Muda Fu. Jadi, siapa yang bisa disalahkan? Benar, ceritanya memang begitu. Semua orang di lingkungan ini tahu. Tuan Muda Fu itu hanya terlalu baik hati, makanya dia membantunya. Sudahlah, semua orang juga sudah tahu ceritanya, tidak perlu dijelaskan lagi. 50 juta saja. Itu hal kecil, aku berikan padamu. Hei, sudah cukup. Lihat, kan, ini baru namanya laki-laki sejati. Tidak seperti sebagian orang, cuma modal omong doang. Begitu ada masalah, larinya lebih cepat dari kelinci. Yanran, aku akan bantu kamu siapkan 50 juta ini. Liu Gendut, kamu mau siapkan. Kamu mau siapkan pakai apa? Pakai badanmu yang penuh lemak itu. HMPH. 2 tahun lalu, kamu lupa. Kamu berlutut memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Sekarang kamu, brengsek, berani pamer di depanku. Kamu baru bisa makan enak berapa hari? Hah? Iya, aku memang pernah memohon padamu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu punya niat buruk pada Yanran. Yanran, kamu tenang saja. 50 juta ini, meskipun aku harus jual semua hartaku, aku akan tetap bantu kamu mengumpulkannya. Aku beritahu kamu, aku tidak akan mungkin membiarkan Yanran jatuh ke tangan bajingan sepertimu. Sialan, kamu cari mati. Percaya atau tidak, cukup dengan satu kata dariku. Aku bisa membuat keluarga Liu Mu lenyap dari kota Siang. Liu Jiabao, Tuan Muda Fu, kami punya puluhan miliar di kota Yang. Seluruh proyek di kota Yang ini miliknya. Beliau hentakan kaki saja. Seluruh kota Yang akan gemetar. Tuan Muda Fu, jangan pedulikan gembel-gembel ini. Ayo, silakan duduk. Liu Jiabao, uang recehanmu itu, simpan saja untuk menambah lemak di badanmu. Jangan bikin malu di depan Tuan Muda Fu. Kamu apa? Liu Jiabao, terima kasih. Aku tahu kamu tulus mau membantuku. Tapi keluarga Fei sangat butuh dana talangan. Aku tidak bisa menunggu. Mulan. Aku sudah berusaha semampuku. Kamu harus jaga Yanran baik-baik, ya. Aku tidak bisa membiarkannya terjerumus ke dalam bahaya. Oke, kita langsung ke intinya saja. Uang ini akan kupinjamkan. Tapi, harus ikut aturan mainku. Bunganya sangat tinggi. 50 juta yuan. Kamu terima 45 juta. 3 bulan lagi. Aku terima 65 juta. Hahaha. Fu Xiao, Bung Amu ini. Fu Xiao, kita kan teman sekolah dulu. Oh, haha. Benar, teman lama. Aku sampai lupa. Namanya juga teman lama, kan? Aku kasih bonus 5 juta. Lalu, kamu temani aku selama 3 bulan. Bagaimana? Wah, Fu Xiao dulu gagal mengejar Yanran. Ternyata sekarang masih belum bisa lupa. Ya, Kamu tahu apa? ini namanya, yang bagus itu pantas ditunggu. Aduh, Fu Xiao memang pantas jadi orang sukses, ya, gigih sekali. Hei, sekarang, asal kamu mengangguk, uangku akan langsung kutransfer ke rekeningmu. Yanran, apalagi yang kamu pikirkan? Iya, kan, Yanran? Ini jauh lebih baik daripada menemani suamimu yang tidak berguna itu, kan? Fu Cheng, aku memanggilmu Fu Xiao untuk menghormatimu. Aku, Fu Yanran, datang untuk meminjam uang, bukan menjual diri. Jaga bicaramu. Sekarang selain Fu Xiao, siapa lagi yang mau meminjamkan uang padamu? Benar, Yanran, jangan bodoh. Apa kamu mau diam saja melihat grup Fei bangkrut? Lin Muzi, Lin Shuang. Aku menganggap kalian berdua teman. Makanya aku terus bersabar. Kalau kalian masih membujukku lagi, aku anggap kita bukan teman lagi. Kamu pikir semua orang mau jadi sepertimu? Memangnya kamu tahu apa? Dunia ini selalu menertawakan si miskin, bukan si pelacur. Kalau kamu punya 5 juta, aku juga bakal menemanimu setiap hari. Kamu lebih baik layani saja tuan muda kaya ini. Tuan muda nggak akan jijik, kok. Kamu, tuan muda, coba lihat dia. Cu Yanran, uang ini,
Mau tidak mau harus kamu pinjam. Lin Xuangshuang dan Limuzi sudah memberitahuku. Kalau kamu mau meminjam uang dariku, aku sudah melaporkan ini ke perusahaan. Dan prosesnya sudah berjalan. Kalau kamu tidak jadi meminjam uang ini juga tidak apa-apa. Bayar ganti rugi 5 juta. Lalu temani aku selama 3 malam. Fukiang, apa ini yang namanya meminjamkan uang? Kamu jelas-jelas sedang memaksaku. Aku memang brengsek dan cuma mau menidurinya. Paham? Yiran, kamu jangan takut, ya, aku akan lapor polisi sekarang. Aku tidak percaya Diang Cheng ini dia bisa berkuasa seenaknya. Halo? Oh. Liu Jiabao. Dasar gendut, ternyata ucapanmu benar juga. Selama aku, Fu Cheng, menginginkannya. Akulah penguasa Yang Cheng. Langit. Fu Cheng, Liu Jiabao itu teman sekelas kita. Tindakanmu ini keterlaluan, keterlaluan. Aku membiarkannya hidup saja sudah merupakan anugerah. Kamu layani aku baik-baik. Buat aku merasa nyaman. Dan aku akan tetap meminjamkan uangnya padamu. Cih, aku lebih baik mati daripada menyerahkan diri padamu. Sini kamu. Gulian, bagaimanapun juga aku ini istrimu. Apa kamu hanya akan diam saja melihatku dihina orang? Baru sekarang kamu ingat kalau kamu istriku. Wei Yanran, sampai sekarang kamu masih memikirkan pecundang itu. Aku sarankan, sebaiknya kamu layani Tuan Muda Fu baik-baik, penderitaanmu bisa sedikit berkurang. Jadilah anak baik, aku pasti akan sangat menyayangimu. Tunggu. Meskipun aku tidak mau ikut campur, tapi bagaimanapun juga dia adalah istriku. Aku belum mau jadi pecundang. Turunkan tanganmu. Atau akan kupatahkan tanganmu. Brengsek, lo tahu lagi ngomong sama siapa? Hah? Bawa dia ke sini. Biar dia lihat gimana gue mainin istrinya. Hahaha, sana, minggir, berlutut. Atau ku hajar kau, kalau aku bilang tidak. Sialan, cari mati. Lepaskan aku sekarang. Aku hanya akan mematahkan tanganmu, dan kubiarkan kamu hidup. Sekumpulan pecundang. Apa gunanya aku menggaji kalian? Aarg. Beraninya kau menyentuh istriku. Akan kuambil. Tanganmu ini akan kuambil. Arg. Arg, Gulian, dasar pecundang. Beraninya kau mematahkan tanganku. Sudah kubilang, minta maaf pada istriku. Kenapa kamu tidak mau dengar? Sekarang, minta maaf pada istriku. Tanganmu yang ini masih bisa kusisakan. Pecundang. Guling, dasar pecundang, beraninya kau mau mematahkan kedua tanganku. Minta maaf pada istriku. Kakimu yang ini juga masih bisa. Guli, kau, hentikan. Kalau Tuan Muda Fu terluka sedikit saja, 10 nyawamu pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Benar, Fei Yanran. Cepat bujuk orang gilamu itu. Di belakang Tuan Muda Fu itu ada kamar dagang Jingtian. Dia sudah tidak sayang nyawa lagi. Apa kamu juga tidak sayang nyawamu? Takut, kan? Hahaha. Hei, Gulian. Kalau sekarang kau bersujud 3 kali di depanku. Akan kulepaskan kalian berdua. Kalau tidak, jangan harap kalian bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Lin Xiaozuang. Panggil Kak Meng ke sini. Hotel ini adalah wilayah asosiasi bisnis Jingtian. Begitu Kak Meng datang, tamatlah riwayatmu. Pergi. Gulin, cepat enyah kau. Kalau tidak, nanti kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya kamu mati. Gulin, dasar pecundang. Kalau kamu mau cari mati, jangan ajak-ajak aku. Fei Yanran, cepat bujuk si pecundang ini. Sayang, jangan-jangan kamu mau membuat seluruh keluarga Fei Mu lenyap dari kota Yang Cheng. Ini teman sekelasmu. Hari ini akhirnya aku melihat sendiri. Apa itu yang namanya kalangan atas? Ternyata isinya hanya sekelompok orang tak tahu malu dan tak becus. Gulin, selagi masalahnya belum sampai ke titik yang tidak bisa diperbaiki lagi. Bagaimana kalau kita lepaskan Fu Cheng dulu? Kalau aku melepaskannya, apa dia akan melepaskanku? Fu Cheng, hari ini kan memang kamu yang salah duluan. Gulin bertindak juga untuk melindungiku. Bagaimana kalau kita sama-sama mengalah? Bagaimana menurutmu? Sama-sama mengalah. Hahaha. Boleh, boleh. Suruh si pecundang ini berlutut sekarang. Bersujud 3 kali di hadapanku. Panggil aku, ayah, 3 kali. Lalu serahkan kau, si jalang busuk ini, keranjangku. Baru aku akan melepaskan kalian. Kau cari mati, ya. Akan kukupas kulitmu, dan kucabut uratmu. Bahkan jika perempuan jalang ini telanjang menungguku di sana, aku tidak akan melepaskan seluruh anggota keluarga Fei kalian. Beraninya kau bicara sampah. Kulihat, siapa yang berani menyentuh orang dari asosiasi bisnis Jingtian di wilayahku. Kak Meng, tolong. Tolong. Tolong aku. Dasar tidak berguna.
bisa-bisanya diintimidasi oleh bocah ingusan. Benar-benar mempermalukan asosiasi bisnis Jingtianku. Kau, bocah, berani mengganggu orang dari asosiasi bisnis Jingtianku. Itu benar-benar melanggar pantangan terbesarku. Habisi saja dirimu sendiri. Yang lainnya bisa kubiarkan pergi. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut, sujud, dan minta maaf padaku. Aku akan berbaik hati, dan tidak akan berurusan dengan wanita tua genit sepertimu. Kamu boleh tetap menjadi pemilik hotel ini. Apa katamu? Aku tidak akan mengulanginya lagi. Cari mati, habisi mereka. Jangan sisakan satu pun. Terutama dia, bikin tubuhnya bolong-bolong seperti saringan. Mbak Meng, ampun, Mbak Meng, Tuan Muda Fu, cepat bantu aku bicara. Ini semua gara-gara orang gila ini. Tidak ada hubungannya dengan kami. Wei Ran, coba dari awal kamu tidur dengan Tuan Muda Fu, pasti tidak akan begini. Gara-gara kamu, kita semua bisa mati. Aku. Sialan. Kamu berani menyentuhku. Kita lihat saja apa bos kamar dagang Jingtian, Zhao Jingsu, akan mengampunimu. Tunggu. Kamu kenal ketua Zhao? Kenal atau tidak, telepon saja dan tanyakan, nanti juga tahu. Mbak M, jangan dengarkan omong kosongnya. Pria sampah menantu numpang di keluarga Fei ini. Mana mungkin dia kenal? Ke ketua Zhao. Dia. Dia hanya ingin mengulur waktu. Haha, baik. Untuk sementara aku akan percaya padamu. Kalau kamu berani membohongiku, akan kuseret kamu keluar untuk jadi umpan anjing. Halo, Ketua Zhao. Ada apa? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Begini, ada seorang bocah tengik yang membuat onar di tempat kami. Dia bilang dia kenal Anda. Beraninya kamu bikin onar di wilayah Jingtian hanya karena kenal aku. Hah? Oke, aku paham. Ternyata dia memang penipu. Silakan sibuk saja dulu. Aku hitung sampai 3. Habisi dia sampai jadi saringan. 3, 2, tunggu. Halo, Ketua Zhao. Siapa nama bocah ini? Ketua Zhao, ini saya, Paman Gui. Sialan, kamu berani-beraninya mengganggu Tuan Gu. Apa kamu sudah bosan hidup? Perlakukan Tuan Gu seperti raja. Sebelum aku sampai di sana, kalau sehelai rambut Tuan Gu saja sampai jatuh, kalian semua, para bajingan, akan kujadikan tumbal. Sekarang berlutut, sujud, dan minta maaf padaku. Kalau tidak, kamu tidak akan melihat matahari besok. Tuan Gu, Anda orang yang berjiwa besar. Tolong ampuni kami. Tuan Gu, mohon berbelas kasihan. Lepaskan kami. Kak, aduh. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin pecundang ini kenal Ketua Zhao? Dia itu cuma menipu kita. Dasar pecundang, masih berani bicara sampah. Mau kupotong lidahmu. Hah? Minta maaf atau tidak? Minta maaf. Aku minta maaf. Aku salah. Kurang tulus. Ulangi lagi. Aku salah. Aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku mohon. Baiklah, kamu dimaafkan. Istriku yang memaafkanmu. Aku belum memaafkanmu. Untung saja aku cepat berlutut. Kalau tidak, aku juga bakal ikut kena batunya. Mbak Meng telah menyinggung tamu terhormat kamar dagang Jingtian. Sesuai aturan, apa hukumannya? Kalian semua, masih bengong apa? Seret dia dan anak buahnya keluar untuk jadi umpan anjing. Jangan. Jangan. Mojing, jangan. Tuan Gu, apa saya sudah boleh berdiri? Berdirilah. Baik. Liu Jiabao. Oh. Saudaraku, sudah kubilang, kan? Kalau ada aku, semua pasti beres. Iya. Fu Cheng mana? Tadi dia di sini, kan? Tenang saja.
sudah beres. Syukurlah kalau begitu. Kalian suka sekali menonton? Ya, cepat pergi. Lin Xuangshuang, Li Muzi, kalian tetap di sini. Gulin, kamu mau apa menyuruh kami berdua tinggal? Gulin. Jangan pikir karena kamu kenal dengan ketua kamar dagang Jingtian, kami berdua akan tunduk pada kesombonganmu, benar? Oh, oh. Berlutut. Aku hitung sampai 3. Kalau kalian masih tidak mau berlutut, aku akan panggil orang-orang di luar untuk mematahkan kaki kalian berdua. Aku tidak main-main. 3. 2. Panggil orang. Tunggu. Ah. Teriak-teriak apa? Iya, kami berlutut. Iya, kan hitungannya belum sampai 1. Benar. Kamu, wanita murahan, yang bilang kalau aku memberimu 5 juta, kamu akan tidur denganku setiap hari. Benar, aku memang bilang begitu. Tapi, apa kamu punya uangnya? Aduh. Kamu berani-beraninya memukulku. Aha. Sekarang aku masih perlu bayar. Nggak mau, aku nggak mau lagi. Cepat berlutut di atas meja. Cepetan. Ya ampun. Ini sudah jam berapa? Yanran, Kak Gu dan Limuzi, dan juga Lin Xuangshuang sudah di dalam hampir 1 jam. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama mereka. Enggak apa-apa, kamu jangan khawatir. Aku coba dengarkan dulu. Aduh, Tuan muda, sakit sekali. Ampuni aku. Jangan banyak omong. Hahaha, nggak apa-apa. Hahaha. Itu, mereka lagi menghukum yang lain di dalam. Astaga, suaranya kedengaran sengsara sekali. Sudah, jangan didengarkan. Aku dengarkan lagi, ya. Permisi, apa Tuan Gu ada? Aduh, Tuan Gu lagi sibuk di dalam. Bisa tunggu sebentar baru masuk? Aduh. Sudah paham, kan? Haha, paham. Karena Tuan Gu sedang ada urusan. Kalau begitu saya tunggu sebentar. Kalau begitu, semuanya harap tenang. Sebentar lagi juga mereka keluar. Bro. Menurutmu, stamina Tuan Gu itu kok bisa bagus banget? Ya, hahaha. Sebenarnya Liu Jiabao dan Gulin lagi ngapain di dalam? Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Maaf membuat kalian menunggu. Kak Lu hebat banget, ya. Biasa saja. Lulin, kamu sebenarnya ngapain di dalam sama mereka berdua? Gak ngapa-ngapain, kok. Cuma kasih mereka sedikit pelajaran. Pelajaran tentang sopan santun. Hahaha, Gulin. Mulai sekarang, aku nggak akan berani macam-macam lagi. Yanran, sahabatku sayang, aku benar-benar iri banget sama kamu. Gulin itu pria yang baik banget. Kamu harus benar-benar jaga dia. Ya, Gulin, kamu nggak tahu malu, ya. Apanya yang gak tahu malu? Tadi mereka sudah menghinaku. Aku kan cuma membalas perbuatan mereka dengan kebaikan. Mengajari mereka sedikit sopan santun. Apanya yang gak tahu malu? Kita ini cuma nikah kontrak. Kamu gak berhak mengaturku. Ketua Zhang. Sudah malam begini, ada perlu apa mencariku? Oh, ini Kak Jiabao. Aku sedang mengantar Yanran pulang dengan selamat. Kak Gu, biar urusan sepele ini aku saja yang tangani. Yanran, ayo, aku ajak kamu makan yang enak-enak. Aduh, ya sudah, ayo. Ayo. Gulin, dah.
Katakan saja, ada apa? Tuan Gu, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya, Tuan Gu. Begini, Tuan Gu, sejak terakhir kali Anda pergi, saya terus-menerus ditimpa sial. Lihat saja hari ini. Saya kejatuhan lampu dari atas, sampai kepala saya terluka. Jimat Buddha itu sudah kamu buang. Sudah saya buang. Saya tidak berani menyimpannya sedetik pun. Ah, baguslah kalau sudah dibuang. Sini, dong. Sudah, ayo bangun. Hah, masa begini saja sudah sembuh? Kalau tidak berhasil, coba periksa lagi. Lain kali, pikirkan lagi, ya, kurangi perbuatan jahatmu. Lain kali kalau aura negatif merasukimu, dewa pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Ayo, pergi. Terima kasih, Pak Gu. Terima kasih, Pak Gu. Terima kasih, Pak Gu. Pergi. Gulin, malam ini biarkan aku menemanimu. Ya. Chenlin, kita sudah putus. Aku sekarang sudah berkeluarga. Kamu jangan sok suci di sini. Barusan kamu sama dua perempuan jalang itu. Bersenang-senang di sini lebih dari 3 jam. Dan itu di depan istrimu sendiri. Jadi, kamu jangan sok suci di depanku. Kami bertiga barusan di sini. Sedang apa? Hah? Berlutut. Heh? Kamu? HMPH, banyak pria kekar di luar sana yang mau tidur denganku. Sayur, murah. Sudah mau tutup. Sayurnya dijual murah, ya. Beli sayur. Bu, bukannya ibu belum sembuh. Kenapa sudah jualan lagi? Yanran, ibu sudah merasa baikan. Makanya ibu keluar. Kok kamu kesini? Pasti anak kurang ajar itu bikin kamu kesal. Ya, kamu jangan marah. Biar ibu telepon, suruh dia datang ke sini sekarang juga. Biar ibu beri dia pelajaran di depanmu. Tante. Xiao Jie, kok kamu kesini? Tante sudah keluar dari rumah sakit. Iya, tante sudah baikan. Makanya tante keluar. Syukurlah kalau tante baik-baik saja. Bang Wu, ini bibi saya. Tolong hargai saya, Bang, soal uang keamanan ini. Kamu itu cuma anjing penjaga saya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu. Ini. Dia tidak mau bayar uang keamanan. Kamu yang bayar? Hah? Kamu yang bayar? Saya mengerti, Bang Hu. Bibi, ini Bang Hu. Kalau Bibi mau jualan di sini, ya harus bayar uang keamanan ke dia. Jia, Bibi sudah puluhan tahun jualan sayur di sini. Tidak pernah bayar sepeser pun ke siapa-siapa. Kamu mau bayar uang apa ini? HMPH. Uang keamanan. Kalau sudah bayar, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Tidak. Saya tidak butuh perlindungan. Hahaha. Tidak butuh, ya? Hentikan, jangan dirusak. Apa yang kalian lakukan? Kalian ini perampok, ya? Memangnya kenapa? Inilah akibatnya kalau kamu tidak bayar uang keamanan. Ayo, pergi. Jangan pergi. Kalian pikir bisa langsung pergi setelah merusak semuanya? Apa kalian tidak takut hukum lagi? Hukumnya ada di sini. Sayalah hukumnya. Nak, kita jangan berurusan dengan orang seperti dia. Bu, kita tidak bisa begini. Semakin kita lemah, orang seperti ini akan semakin menjadi-jadi. Dengarkan ibu. Nak, sudah, jangan bicara lagi. Kalau hari ini tidak ganti rugi, kami akan lapor polisi. Hahaha. Wah, si cantik ini cari gara-gara sama kita. Nih, biar kita yang ajari dia sopan santun mewakili suaminya. Aduh, sudah jangan bicara lagi. Ayo cepat pergi. Bos Wu, dia ini istrinya adik sepupuku. Dia masih polos, jangan diladenin. Sialan, daging yang gak bisa lo makan, orang lain juga gak boleh sentuh. Hah, nanti kalau kami sudah selesai, baru giliran kamu yang nyobain. Cewek ini kelihatannya mantap banget. Bawa dia ke sini. Tolong, lepaskan menantuku. Aarg.
NGH. Api yang sudah kau sulut. Harus kau padamkan sendiri untuk gue. Hei, aku mohon lepaskan menantuku. Lepaskan dia. Aku mohon lepaskan dia. Hahaha. Oh, oh, Mama. Gue lagi emosi banget hari ini. Sialan. Berani-beraninya mukul gue. Serang. Bulin, awas. Hajar dia. Nggak mungkin. Satu persatu dari kalian. Akan kubuat menyesal pernah hidup di dunia ini. Bocah. Kamu adalah orang paling sombong dan gak tahu malu yang pernah kutemui. Boshu. Guling itu cuma sampah. Nggak usah diladenin orang kayak dia. Guling itu, Boshu. Dia itu anak angkatnya Zhao Jingzong. Anda nggak bisa cari masalah sama dia. Kamu cepat bawa tante ke rumah sakit. Hah? Kita ini, kan keluarga. Tega banget kamu cuma diam saja melihat dia mengganggu ibu dan istriku. Guling, enak banget kamu ngomong. Kalau bukan karena ibu dan istrimu yang gak tahu aturan. Masalahnya nggak akan jadi begini. Salahkan saja mereka berdua. Semuanya, tangkap dia. Aku akan membuatnya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana wanitanya kupermainkan. Nona, hati-hati. Bagaimana mungkin? Bocah, sebaiknya kamu jangan bergerak. Kalau kamu bergerak, akan kucekik dia. Cepat cekik saja dia. Pas banget aku bisa cerai darinya. Kalau kamu membunuhnya, aku malah senang. Cekik. Gulin. Katanya, sehari menjadi suami istri, 100 hari penuh arti. Apa hatimu sudah dimakan anjing? Tolong ya, kita ini cuma nikah kontrak. Memangnya ada perasaan apa? Bunuh dia? Berapapun uangnya akan kuberikan padamu. Kamu tidak lihat tadi dia kuat sekali. Mana bisa aku membunuhnya? Kalau mau, bunuh saja sendiri. Pergi, jangan sentuh aku. Yanran, Kalau aku mati dicekik, bukannya kamu akan lebih senang. kalau tadi aku tidak bilang begitu, dia tidak akan melepaskanmu. Sungguh. Sungguh, aku bersumpah. Mama. Aduh. Aduh, Luli, sudah tidak apa-apa, kan? Sebaiknya kamu tidak membohongiku. Kamu akan terus terikat denganku seumur hidup ini. Xiaolin, hari ini kamu membuat Ahu dan yang lainnya marah. Sepertinya mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja. Cepat bawa Yanran pergi bersembunyi dulu. MA, Pergilah. MA, tenang saja. Biarpun aku tidak mencariku, aku yang akan mencari mereka. Dasar anak ini. MA, tenang saja. Penghinaan yang kalian terima hari ini, akan kubuat si bodoh Ahu itu membayarnya 10 kali lipat. Ketua Zhao. Bantu aku cari seseorang. Sayang, adegan nanti bakal terlalu sadis. Kamu lebih baik pulang duluan saja. Aku nggak mau. Hari ini bedebah itu berani-beraninya mempermalukanku di depan umum. Dendam ini harus aku balas sendiri. Baiklah, tapi nanti jangan sampai kamu takut sampai nangis, ya? Ayo. HM. Kak Long. Apa maksudmu? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, ayah angkatku akan tahu. Kalian semua akan menanggung akibatnya. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana cara memohon ampun pada ketua nanti. Kak Meng, apa ini ada salah paham? Kak Meng, lepaskan aku. Aku sendiri yang akan menjelaskannya pada ayah angkatku. Melepaskanmu. Aku ini masih mau hidup beberapa hari lagi. Tuan Gu, ketua menyuruh saya membawa sampah ini untuk Anda.
Itu kamu. Tidak menyangka, kan? Kita bertemu lagi. Kenapa kali ini berlutut lagi? Bocah. Sebaiknya kau lepaskan aku. Kalau tidak, ibumu yang sialan itu dan juga istrimu yang cantik itu, mereka semua akan mati dengan mengenaskan. Hahaha. Sebaiknya pikirkan dulu akibatnya sebelum bicara dan bertindak. Atau kusuruh orang mencabut lidahmu. Hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan. Sepuluh pukulan. Selama kamu bisa menahannya, aku akan melepaskanmu. Beraninya kau. Sini, lebih dekat lagi. 9 lagi. Tuan Gu. Jangan. Ayah. Aku salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Aku nggak akan berani lagi. Beri aku satu kesempatan. Ini juga kesempatan untukmu. Waktu kamu menghantam ibu dengan botol. Apa kamu pernah berpikir untuk memberinya kesempatan? Yang terakhir. Kamu saja yang lakukan. Aku nggak sanggup. Lebih baik kamu saja. Ya hahaha. Bukankah kamu bilang mau menanggungnya sendiri? Sudahlah, Guli. Aku rasa. Orang seperti dia tidak pantas menerima kebaikanmu. Aargh. Aku pernah bilang, selama ada aku, tidak akan ada yang bisa menindasmu dan ibu. Apa yang kamu tertawakan? Itu menakutkan sekali. Kak Meng. Kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya mengerti. Saya akan segera suruh orang menyeretnya keluar untuk jadi makanan anjing. Gulin, tunggu aku. Gulin, tunggu aku. Presdirian, kenapa Anda datang? Hei. Kamu pasti Fei Yanran, kan? Ini 50 juta. Asalkan kamu bersedia menceraikan Gulin. Uang ini anggap saja sebagai kompensasimu. Nona Fei. Krisis keuangan yang sedang dihadapi grup Fei saat ini pasti sangat membutuhkan dana segar untuk modal kerja. Benar? Kan? Kamu menyelidikiku. Masalah grup Fei sekarang sudah jadi rahasia umum. Saya sama sekali tidak perlu menyelidikinya. Kalau kamu merasa 50 juta ini tidak cukup, saya bisa memberimu 50 juta lagi. Bukankah keluarga Fei selalu ingin membangun kembali Villa Weohu? Proyek ini, grup Sheng'an kami juga bisa mengerahkan seluruh kekuatan untuk membangunnya. Aku, Fei Yanran, serendah apapun, tidak akan menukar suamiku dengan uang. Nona Fei, sudah saya katakan, sekarang bukan waktunya untuk bersikap manja dan mempertahankan gengsi. Semuanya ada harganya. Kurasa, Gulin tidak seberharga itu di hatimu, kan? Sudah kubilang, aku, Fei Yanran, tidak akan menukar suamiku dengan uang. Nona Yan, keluargamu itu, bisnisnya besar, tidak mungkin hanya karena seorang pria. Kamu mau buang-buang waktu denganku di sini, kan? Itu tergantung siapa pria ini. Kalau itu Gulin, aku rela memberikan segalanya. Kalau banyak orang begini jadi merepotkan. Gulin, kamu mau ikut dia atau ikut aku? Ikut aku pulang. Aku ini istrimu. Aku tahu secara status kamu. Presiden Yan, aku bisa ikut denganmu. Tapi aku harap kamu bisa meminjamkan 50 juta untuk keluarga Gu. Bantu keluarga Gu melewati krisis ini. Tidak masalah. Presiden Yan, ayo pergi. Iya, kan? Kalian hanya suami istri di atas kertas. Kalian juga tidak pernah saling suka. Bukan masalah besar. Barusan aku sudah dibantu mempermalukan seseorang. Tapi kenapa aku tidak merasa senang, ya?
Kenapa? Kamu masih memikirkan Fei Yanran. Selain hubungan dokter dan pasien, kita paling hanya bisa dianggap teman. Apa yang kupikirkan bukan urusanmu, kan? Aku sudah menghabiskan 50 juta untuk membelimu satu malam. Aku tidak peduli. Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkanku. Aku dan Fei Yanran belum bercerai, jadi... Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa membantumu. Aku, Gulin, tidak butuh bantuan wanita manapun. Kalau kamu berani bertindak seenaknya lagi, aku tidak akan mengobatimu lagi. Aku mengerti. Mulai sekarang, kalau kamu suruh aku ke timur, aku tidak akan ke barat. Kalau begitu kita... Dasar Gulin. Jam segini belum pulang. Nggak takut mati lemas. Oh, masih tahu jalan pulang? Ya, kenapa? Main di tempat yang King Huan kurang seru. Ya. Nggak juga, sih. Cuma semalam capek banget. Aku harus istirahat yang cukup. Ini rumahku. Kalau mau tidur, tidur di luar. Aku lagi bicara sama kamu. Cepat bangun. Kurang ajar, kamu mau apa? Menurutmu aku mau apa? Anggap saja ini balasan karena kamu sudah menyelamatkan Nona Fei. Guli, apa yang kamu lakukan? Sini kamu. Guli, kamu menikah ke keluarga Fei kami dengan menandatangani kontrak. Kamu sudah janji tidak akan berhubungan badan dengan Yanran. Itulah kenapa kami setuju kamu menikah ke dalam keluarga kami. Aku juga tidak mau punya banyak istri. Apa yang dia katakan itu benar. Hah? Punya banyak wanita memang merepotkan. Guli, kamu mau pergi sama dia atau sama aku? Pulang ke rumah bersamaku. Aku istrimu yang sah. Aku tahu, secara formalitas. Kamu. Hah? Presdirian, aku bisa ikut denganmu. Tapi, aku harap kamu bisa meminjamkan 50 juta untuk keluargaku. Bantu keluargaku melewati krisis ini. Tidak masalah. Presdirian, ayo pergi. HM. Hah? Iya, kan? Lagi pula kalian hanya suami istri di atas kertas. Kalian juga tidak pernah saling suka. Tidak ada yang perlu disedihkan. Apa-apaan yang dia lakukan itu? Dia itu sudah mencoreng arang di muka ibumu. MA, jangan panggil aku mama. Aku tidak punya anak perempuan tidak berguna sepertimu. MA, kamu kenapa? Aduh, Suekin, sini, sini, kalian datang di saat yang tepat. Yanran hampir saja tidur dengan si sampah itu. MA, sekarang bukan waktunya marah-marah. Sudahlah, jangan marah-marah lagi sama si sampah itu. Lihat ini. Ini undangan konferensi Sheng'an. Zisheng sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Muda Fu dari keluarga Fu. Besok, mereka akan membeli tanah kosong di kota utara milik grup Sheng'an untuk membangun kembali Villa Wohu. Benarkah? MA, tentu saja benar. Memangnya mau berharap pada si sampah Gulin itu? Tidak mungkin. Mama lebih baik mati kelaparan daripada berharap si sampah itu memberiku makan. Sudah, jangan bicarakan si sampah itu lagi. Ayo, ayo, Mama ajak kalian makan enak. Baik, terima kasih, MA. HMPH. Tunggu, tunggu, tunggu. Mau apa? Yanran, kamu mau apa? Kalau telingaku sampai rusak, nanti siapa yang akan sayang sama kamu? Rusak ya rusak saja. Biar saja rusak, supaya kamu tidak bisa cari wanita lain. Aduh. Aku salah, aku salah. Sakit, 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 sayang, aku salah. Kita ini cuma nikah kontrak.
Jangan panggil aku semesra itu. Aduh, Siapa yang membuatmu marah? memangnya siapa lagi? Loh, aku kan dari tadi tidur di sini. Aku salah apa? Gulin, bukannya kamu sudah janji akan membantu keluarga Fei membangun kembali Villa Wohu? 2 hari lagi konferensi Sheng'an akan diadakan. Akan ada lelang tanah kosong di utara kota. Bagaimana rencanamu untuk memenangkan lelang tanah itu? Kukira ada masalah apa? Kamu heboh sekali. Sampai-sampai aku tidak bisa tidur nyenyak. Sudah kuduga kamu tidak bisa diandalkan. Zisheng sudah bekerja sama dengan tuan muda keluarga Fu untuk mengambil alih tanah kosong itu. Kalau mereka sampai berhasil mendapatkannya, kamu hanya akan jadi anjing suruhan keluarga Fei. Fei Zisheng si pecundang itu. Memangnya dia bisa apa? Keluarga Fu cukup berpengaruh di kota Yang. Keluarga Fu. Maksudmu keluarga di belakang Fu Cheng. Fu Cheng saja sudah kubuat cacat. Memangnya aku peduli dengan keluarganya. Sudahlah, orang yang bisa membantumu membangun kembali Villa Wei Ohu. Hanyalah aku. Hei, kamu mau kemana? Kediaman keluarga Yan. Hei, ini kediaman keluarga Yan. Tanpa undangan. Dilarang masuk. Biar hari ini aku beri kamu pelajaran atas nama Tuan Yan. Astaga. Apa yang kamu lakukan padanya? Jangan mendekat. Guli, ayahku, tolong selamatkan ayahku, ayahku. Kalau aku bisa menyembuhkan penyakit Direktur Yan, maukah kamu mengabulkan satu permintaanku? Jangankan satu permintaan, asalkan kamu bisa menyembuhkan ayahku, seluruh keluarga Yan pun akan kuberikan padamu. Seluruh keluarga Yan. Seluruh keluarga Yan. Itu tidak perlu. Kamu cukup kabulkan satu permintaanku saja. Baik, aku setuju. Kita sepakat. Pulihkan. Penyakit Direktur Yan sudah disembuhkan total. Kamu bilang penyakit ayahku sudah sembuh total. Kenapa dia belum sadar juga? Nona Yan, sabar sedikit. Terima kasih banyak. Ayah, tadi ayah tiba-tiba pingsan. Untungnya ada Tuan Gu yang menyelamatkan ayah. Tuan Gu. Terima kasih, ya, Direktur yang terlalu berlebihan. Kebetulan saya sedang lewat. Ada satu hal yang ingin saya minta tolong dari Direktur Yan. Tuan Gu. Katakan saja. Selama saya, Yan, bisa melakukannya. Saya tidak akan menolak. Besok di konferensi Sheng'an, akan ada lelang sebidang tanah kosong di utara kota Yang. Pada saat itu, saya harap Direktur Yan bisa memberikan tanah itu kepada keluarga Fei. Kukira masalah besar apa? Cuma sebidang tanah, kan? Asalkan kamu mau, seluruh keluarga Yan pun bisa kuberikan padamu. Tuan Gu ini, ada hubungan apa dengan keluarga Fei? Saya adalah menantu di keluarga itu. Jadi, Tuan Gu dan putriku adalah teman. Ayah, Guli juga pernah menyelamatkan nyawaku, dan aku sudah jatuh cinta padanya. Aduh, Nona yang terlalu berlebihan. Itu hanya hal kecil. Lagi pula, saya ini pria beristri. Walaupun hanya sebatas nama. Nona yang salah. Maaf, saya benar-benar tidak bisa. Tuan Gu, Anda sudah menyelamatkan kami berdua. Anggap saja tanah itu sebagai ucapan terima kasih untuk Anda. King Huan. Besok di konferensi Sheng'an, kamu sendiri yang urus, ya. Pastikan masalah ini beres. Terima kasih banyak, Direktur Yan. Terima kasih juga, Nona Yan. Gulin. Ini undangan konferensi Sheng'an, ambillah. Terima kasih, Nona Yan. Gulin, asalkan kamu mau menceraikan Fei Yanran. Asalkan kamu mau, seluruh keluarga Yan kami akan menjadi milikmu. Nona Yan, saya memang berencana menceraikan Fei Yanran. Tapi untuk saat ini, saya belum memikirkan hal lain. Nggak apa-apa, aku mau kok menunggumu.
Besok ada konferensi Cheng'an. Ikut aku ya. Ini apa? Undangan VIP konferensi Cheng'an. Hanya tamu terhormat konferensi Cheng'an yang bisa memilikinya. Haha, kamu benar-benar berhasil mendapatkannya. Kalau begitu, malam ini tidurlah di ranjang. Aku tidur di ranjang. Ah, sudahlah. Aku tetap tidur di sofa besarku saja. Hulin, kok kamu? Pantas saja mobil ini kelihatan familiar. Ternyata kakak. Dasar sampah. Jangan kira dengan berpakaian sok necis begitu. Kamu bisa ikut lelang sialan ini. Satpam? Mana satpam? Ada dua sampah yang tidak tahu aturan di sini. Mereka seenaknya memasukkan mobil ke sini. Kalau sampai para petinggi grup Cheng'an kalian tahu soal ini, kalian berdua bisa dipecat. Siapa yang menyuruhmu memasukkan mobil ke sini? Cepat pindahkan. Bagaimana kalau aku tidak mau? Bukankah ini menantu numpang yang tidak berguna dari keluarga Fei itu? Apa hak dia berada di sini? Usir mereka dari sini. Pergi, hanya sana. Masih mau berlagak? Ya, hari ini akan kuberi pelajaran. Kamu benar-benar menganggap kami berdua ini pajangan. Hah? Aduh, aduh. Ada apa ini? Bukan, Bang. Ini mereka. Mereka memasukkan mobil ke sini dan tidak mau memindahkannya. Mereka juga memukul saya. Bang, mereka bukan sekadar memukul pantat saya. Ini jelas-jelas mempermalukan abang dan grup Cheng'an. Aduh, kamu ini tidak bisa bicara ya. Tutup mulutmu. Sudah sekian lama grup Cheng'an berdiri. Kalian berdua adalah orang pertama yang berani membuat onar di wilayah kami. Hajar mereka. Tunggu. Maaf, kami yang tidak mengerti aturan grup Cheng'an. Kami pergi sekarang. Memangnya grup Cheng'an kami ini tempat yang bisa seenaknya kamu datangi. Dan tinggalkan begitu saja. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aduh, Pak Yan. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Dia ini tamu terhormat yang saya undang. Wang Bao, apa kamu sudah tidak mau kerja lagi? Kamu tidak apa-apa. Masih berdiri di situ untuk apa? Cepat ke sini minta maaf. Tuan Lu, Anda orang besar. Janganlah mengingat kesalahan orang kecil. Mohon maafkan saya. Begini caramu minta maaf, tidak tulus. Tuan Gu, kami yang salah karena tidak bisa melihat orang hebat seperti Anda. Saya punya orang tua dan anak yang harus dinafkahi. Tolong ampuni saya. Kalian, sebagai satpam grup Cheng'an, berani-beraninya menindas orang dengan sewenang-wenang. Orang-orang yang pernah kalian tindas sebelumnya. Apa kalian pernah berpikir untuk mengampuni mereka? Mohon Tuan Gu meredakan amarahnya. Tuan Gu, redakan amarah Anda. Tadi kalian menyuruhku berlutut dan bersujud untuk minta maaf. Sekarang malah memohon ampun. Kalian benar-benar berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Gulin, kamu duduk dulu. Aku ada urusan sebentar. Nanti kita ketemu lagi. Tuan Muda Fen, anak itu sombong sekali. Soal kita mengambil tanah kosong di utara kota itu. Tidak akan ada masalah, kan? Tenang saja, tender kali ini diurus oleh manajer Shen. Selama ada dia, tidak akan ada masalah. Ayo, aku antar kalian bertemu manajer Shen. Halo, manajer Shen. Oh, Tuan Muda Fu, ada perlu apa cari saya? Begini, manajer Shen, ini masih soal tender tanah kosong di utara kota. Tenang saja, tanah itu sudah pasti jadi milik kalian. Wah, terima kasih, manajer Shen. Terima kasih, manajer Shen. Tapi, selain 5 juta yang sudah kamu berikan sebelumnya, saya mau 30% dari keuntungan setelah tanah ini dikembangkan. Manajer Shen. Kalian ini serakah sekali. Ya, brengsek, kamu bilang apa? Dengar? Ya, bisa atau tidaknya kita dapat tanah itu. Semuanya tergantung satu ucapan dari manajer Shen. Cuma keuntungan 30% saja. Itu sangat wajar. Cepat minta maaf sama manajer Shen. Manajer Shen, maaf, saya salah. Baiklah, kalian keluar dulu. Lain kali, kalau tidak ada urusan penting, jangan cari saya di kantor. Haha, baik, baik, baik. Maaf sudah mengganggu. Manajer Shen, kami permisi. Ayo, kita pergi. Tenang saja, tanah ini akan jadi milik kita. Tenang saja, tender kali ini pasti kita yang menang.
Setelah melalui kualifikasi dari setiap perusahaan, serta pertimbangan komprehensif dari penawaran lelang. Lelang tanah kosong di utara kota kali ini dimenangkan oleh Tuan Fukiang dari grup Fuji dan Tuan Fei Zisheng dari perusahaan Fei. Secara bersama-sama. Hahaha. Hah. Bagaimana, pecundang? Sekarang kamu mengaku kalah, kan? Saran aku, sih, sebaiknya kamu cepat-cepat pulang sana. Dan jadilah anjing pesuruh keluarga Fei kami. Bagaimana bisa? Masalah yang sudah dijanjikan langsung oleh pimpinan yang bisa berubah. Kakak, kan sudah kubilang kalian pulang saja. Sekarang, aku jadi malu melihat kalian. HMPH. Gulin, kamu masih jauh kalau mau melawanku. Bagaimana bisa begini? Hahaha. Presdir yang mengelola perusahaan grup sebesar ini masih punya waktu untuk mengurusi kamu, si Wulin yang numpang hidup sama perempuan. Dasar kamu pecundang yang cuma bisa morotin perempuan. Berani-beraninya melawan keluarga Fuku. Hari ini aku mau kamu, di depan semua orang, merangkak di bawah selangkanganku. Sambil merangkak, sambil teriak Papa Fu. Aku salah. Hah. Aku takut kalian tidak akan sanggup menanggung berkah ini. Kakak, suamimu yang payah ini, setiap hari selain mempermalukan keluarga Fei kita, apalagi gunanya? Sampah ya tetap sampah. Cepat merangkak. Hei, tunggu apa lagi? Cepat merangkak. Percaya atau tidak, sebentar lagi aku habisi kamu. Aku lihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani berlaku tidak sopan pada Tuan Gu. Presiden Yan, kenapa Anda bisa ada di sini? Bukannya aku sudah bilang padamu, hasil lelangnya diumumkan setelah aku datang. Hasil ini semua kamu yang atur. Presiden Yan, Anda beri saya 10 nyali pun saya tidak akan berani. Melihat Anda tidak kunjung datang. Jadi saya berinisiatif sendiri. Saya umumkan hasil lelang yang tadi batal. Berdasarkan hasil pemungutan suara, tanah kosong di utara kota menjadi milik Tuan Gu. Kalian tahu siapa aku? Kalau sampai suamiku tahu, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Aku tidak punya masalah apapun dengan kalian. Kenapa kalian menculikku? Nona besar Fei. Kamu memang tidak punya masalah dengan mereka, tapi bagaimana denganku? Ternyata kamu. Fei Yanran, suamimu yang payah itu, lebih dulu membunuh saudaraku, lalu menghinaku. Kalau aku tidak menjadikan kalian berdua sebagai tumbal, rasa benci di hatiku ini tidak akan pernah hilang. Beraninya kamu. Coba saja kamu bicara omong kosong lagi padaku, akan kupotong lidahmu. Ingat, jangan lupakan janjimu padaku. Aku membantumu membunuh menantu keluarga Fei itu, dan kita akan menggarap tanah kosong di utara kota itu bersama-sama. Tenang saja. Aku, Fu Qiang. Aku tepati janjiku, cantik. Ulin, istrimu ada di tanganku. Kami sekarang ada di pabrik tua pinggir kota. Aku beri kamu waktu 1 jam. Kamu harus segera datang ke sini. Kalau tidak, akan kubunuh istrimu. Istriku ada di tanganmu. Kalau begitu, bunuh saja kalau kamu mau. Nyonya, ada apa ini? Hah? Kami hanya menikah di atas kertas, dan kami sedang dalam proses cerai. Menurutmu, apa dia akan mempertaruhkan nyawa untuk menolongku? Baik, kalau suamimu hari ini tidak datang menyelamatkanmu, maka kami yang akan memberimu pelajaran. Hahaha. Hentikan. Gulin, kenapa kamu datang sendirian? Kamu bodoh, ya. Hanya untuk menghadapi sampah-sampah ini. Memangnya aku perlu bawa bantuan? Bacot, kamulah yang sampah. Rasakan kehebatan kami, para ninja dari Jepang. Apa yang terjadi? Bukankah Donging Hui itu organisasi pembunuh bayaran 3 besar? Kenapa mereka selemah ini? Sudah kubilang, mereka ini bukan apa-apa di hadapanku. Gulin, awas. Beraninya kau menyentuhku. Aku peringatkan kau, Donging Hui tidak akan melepaskanmu. Anjing-anjing dari Donging, inilah akhir kalian. Gulin, bukankah pernikahan kita hanya sandiwara? Kenapa kamu datang menyelamatkanku? Bagaimanapun juga,
Kamu istriku, tentu saja aku harus menyelamatkanmu. Jangan menangis lagi. Setelah kita kembali, kita urus surat cerai kita. Kenapa? Aku sudah bilang sebelumnya, begitu aku berhasil membangun kembali Wohu Shanzuang, kamu setuju untuk bercerai denganku. Sekarang waktunya kamu menepati janji. Bercerai? Boleh. Tapi setelah kita bercerai, aku mau kamu menikahiku secara resmi. Jadikan aku menantu di keluargaku. Mulai sekarang, aku adalah menantu keluargaku. Dan kamu bukan lagi menantu yang numpang di keluarga Fei. Fei Yanran, apa maksudmu? Kalau nggak mau cerai, bilang saja langsung. Nona Fei. Gulin tidak mungkin punya hubungan apapun denganmu lagi. Kamu tidak mau menghargainya. Masih banyak orang lain yang mau menghargainya. Justru Gulin. Dia sudah terlalu banyak menderita karenamu. Aku sampai nggak tega melihatnya. Dia lebih baik memilih siapapun daripada memilihmu lagi. Nikahi aku. Dia hanya bisa menikahiku. Hah? Aku tidak mau siapa-siapa. Hah? Nenek yang diranjang nomor 8 itu. Katanya ibunya bapak ini. Kasihannya, anaknya sudah koma begitu lama, belum sadar juga. Tapi ibunya malah. Hah? Ranjang nomor 8 kenapa? Mohon tabah. Ya. Pasien ranjang nomor 8 sudah meninggal tadi malam. Hah? Ibu.